Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Alex selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian akuntansi, serta teman-teman dari K3. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait penelitian survei pada metodologi penelitian akuntansi. Baik, sebelum ke materi, kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Nah, yang pertama yaitu ada Mbak Siti Khairunima dengan NPM 024. Yang kedua yaitu Zahra Fauziah Jasmine Iskandar dengan NPM 094. Kemudian yang ketiga ada Aprilia Ifadila dengan NPM 110. Yang keempat ada Mbak Erni Agustin dengan NPM 115. Dan yang terakhir yaitu Katrina Cantik Patika dengan NPM 123. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait penelitian survei. Nah, di mana penelitian survei sendiri ada beberapa subtopik. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai survei surat. Yang kedua ada masalah desain dan perencanaan serta uji coba percontohan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat yaitu kesalahan pengukuran. Dan yang terakhir yaitu tentang metode wawancara. Di sini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu mengenai tentang survei surat. Di mana menurut Sugiono, metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini. Baik itu tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan juga untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan juga psikologis dari sebuah sampel. Atau dapat disimpulkan bahwa survei atau lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden secara individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa survei itu adalah sebuah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Nah, mempelajari terkait lebih lanjut apa itu survei surat atau mail survei atau survei surat merupakan metode penelitian di mana responden menjawab kuesioner yang dikirimkan melalui sebuah pos. Kemudian, menurut Young pada tahun 1996 menyoroti sebuah metode survei surat dalam akuntansi manajemen di mana metode penelitian yang diunggulkan dalam metode ini yaitu digunakan dalam disiplin. Yang pertama, terkait tentang minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Yang kedua, meningkatnya kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam sebuah jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Yang terakhir yaitu keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif terhadap praktik akuntansi dan juga pengendalian. Adapun analisis Young tentang studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar Accounting Review atau Accounting Organization and Society, Journal of Management Accounting Research and Behavioral Research in Accounting selama pada periode 1985 sampai 1994 mengidentifikasi sejumlah beberapa kesulitan atau kendala yang dimana populasi sasaran rendah yaitu rata-rata hanya 207, kemudian jumlah responden yang rendah, beberapa penelitian yang digunakan prosedur tidak lanjut untuk meningkatkan ukuran sampel, tidak adanya analisis bias non-responden, tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari pertunjukan, tidak adanya penggunaan prosedur sampling, dan juga terjadinya kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama, sehingga tidak mungkin untuk menghubungkan praktik dengan variabel perilaku. Nah, kegagalan tersebut akan menimbulkan kesan bahwa sebuah penelitian survei jarang merupakan penelitian yang baik, dan oleh karena itu hanya diperlengkapi untuk publikasi outlet paling bergensi.
Young juga mengidentifikasikan ada 7 peluang peningkatan dalam survei surat ini. Yang pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Masih ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sebuah tubuh pengetahuan yang koheren dalam akuntansi manajemen. Nah, untuk mencocokkan mereka di bidang keuangan dan juga akuntansi keuangan, penelitian oportunistik sampai saat ini memiliki perkembangan yang terbatas dalam hal ini, sehingga dampak anggaran tetap menjadi bidang utama dalam disiplin yang telah diteliti secara ekstensif. Kemudian yang kedua, ada metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Pengambilan sampel secara acak biasanya tidak dapat dilakukan sehingga pengambilan sampel yang praktis mendominasi pengambilan sampel tersebut. Adapun hal ini berlaku untuk penelitian akuntansi secara umum dan membuat penerapan pengujian statistik standar penuh dengan bahaya. Yang ketiga, mengenai penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Prosedur tidak lanjut atau Dillman 1978 menyarankan pengiriman 2 peningkat dan sponsorship oleh organisasi yang berpartisipasi dalam meningkatkan respons. Akan tetapi akan menimbulkan biaya tambahan dan kurang kontrol dalam penelitian. Kemudian yang keempat ada mengatasi masalah bias non-responden. Tidak adanya referensi untuk non-respon di banyak makalah yang diterbitkan atau beberapa jurnal yang telah ada, atau catatan kaki di mana-mana yang menyatakan bahwa non-responden tidak dianggap sebagai masalah atau menjadi sebuah perhatian khusus. Mereka menyarankan bahwa tidak ada upaya serius yang dilakukan untuk memeriksa masalah ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Masih umum untuk melihat makalah atau jurnal yang diterbitkan pada tahun 2022 menggunakan instrumen standar seperti ini, baik itu yang dikembangkan oleh Al-Mohani untuk kinerja yang dilaporkan sendiri, Milani untuk partisipasi anggaran, dan juga McDonald untuk toleransi ambiguitas. Kemudian yang keenam, ada pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Jika instrumen survei tidak sesuai dengan bahasa dari perusahaan yang terlibat, maka tanggapan akan terbatas karena dirasa tidak relevannya survei. Kemudian yang terakhir ada beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Nah, Young mengamati hampir tidak adanya atau bisa dibilang peringkat superior yang lebih objektif. Namun, penulis lain, terutama Brownell, menyarankan bahwa kritik seperti itu terhadap kinerja yang dinilai sendiri terlalu berlebihan atau terlalu membesar-besarkan, dan bahwa peringkat superior mungkin juga salah karena kisaran bawahan di bawah kendali suatu pengawasan tunggal. Berikutnya adalah masalah desain dan perencanaan. Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab pada tahap desain, antara lain yang pertama, survei macam apa yang sedang kita pikirkan? Persyaratan dari pertanyaan penelitian dan dampak perbedaan biaya. Misalnya keduanya menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai, atau jika survei dilakukan melalui telepon, email, atau melalui internet, akan menghasilkan hasil yang superior atau lebih hemat biaya. Surat kuesioner dapat mengurangi kesalahan pengambilan sampel pada tingkat yang dapat diterima, dengan biaya yang jauh lebih rendah serta tidak memberikan peluang untuk bias pewawancara. Masalah yang berpotensi serius baik secara tatap muka dan wawancara telepon. Yang kedua, responden macam apa yang kita targetkan. Di sini tergantung pada apakah kita menargetkan populasi pada umumnya atau proporsi yang sangat spesifik. Misalnya mengelompokkan profesional tertentu atau bahkan CEO. Semakin sempit pengelompokannya, yang lebih penting adalah bahwa kami memiliki perincian pengiriman terbaru dari individu yang akan dihubungi. Yang ketiga adalah pertanyaan apa yang kita ingin jawaban. Membantu dalam hal ini jika telah menentukan pertanyaan penelitian dengan cermat dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Menurut Robert 1999 menyarankan bahwa praktik terbaik dalam pengembangan instrumen dan kuesioner menentukan bahwa tinjauan ekstensif dari instrumen terkait dilakukan terlebih dahulu dan di mana instrumen membutuhkan untuk dibuat atau disesuaikan dengan tujuan tertentu. Pengujian percontohan diperlukan untuk mengatasi masalah relevansi dan kata-kata. Berikutnya yang keempat adalah kategori respon apa yang kita inginkan. Jika mengharapkan respon naratif misalnya, maka kita harus diberi responden ruang
yang cukup untuk memberikan tanggapan. Jika kita memiliki surat masal keluar, kita membutuhkan sistem pengkodean yang efektif untuk menangani semua yang tertutup pertanyaan. Jika meminta ilmu, maka pertanyaan harus mengacu pada item yang kita cukup dapat mengasumsikan responden tahu tanpa harus mencari detailnya. Yang kelima, urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar. Menurut Parker 92 menyarankan bahwa pernyataan pendek dan mudah harus digunakan di awal, yang mengarah ke pertanyaan yang paling penting di tengah survei, diikuti oleh pertanyaan yang relatif pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian seluruh dokumen survei. Yang keenam adalah bagaimana tata letak instrumen survei. Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu lama, tetapi yang penting harus dibuat menarik dan relevan dengan target audiens. Kuesioner panjang lebih hemat biaya, tetapi hanya jika mereka benar-benar dikembalikan. Dan yang ketujuh adalah bagaimana kita memilih sampel. Terdapat beberapa pertimbangan utama. Yang pertama, apakah kita mengetahui ukuran populasi dan item penyusunnya. Yang kedua, dapat mengambil sampel secara acak dari populasi ini, atau pilih setiap item ke N untuk memberikan ukuran sampel yang diperlukan. Yang ketiga, ada rumus matematika untuk menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan guna memberi akurasi perkiraan statistik yang diperlukan. Dan yang keempat, menentukan tes yang akan dilakukan. Materi selanjutnya adalah uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen survei mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens target. Meskipun survei sering diuji pada rekan akademik atau sarjana, ada baiknya jika anggota populasi sasaran yang dikeluarkan dari sampel digunakan untuk mengukur viabilitasnya. Sejumlah masalah penting akan muncul pada tahap ini yang harus ditangani dengan memuaskan. Pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. 2. Pertanyaan dan surat pengantar harus ditunjukkan kepada responden sudut pandang hingga mereka jelas relevan dengan audiens target. Spesifik untuk meningkatkan respon. Lalu pemilihan kata-kata harus hati-hati, hindari bahasa gaul, singkatan, ataupun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. Selanjutnya tidak boleh ada pernyataan berlaras ganda, karena jika lebih dari satu jawaban, tampaknya dicari kebingungan akan terjadi. Responden harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membekali mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang tidak mampu menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan harus dihilangkan, dan memperhatikan waktu yang dibutuhkan oleh responden percontohan dalam menyelesaikan survei. Materi selanjutnya yaitu tentang pengumpulan data, di mana sejumlah pertimbangan lebih lanjut akan muncul ketika kita lebih fokus pada pengumpulan data. Nah, salah satunya yaitu sebuah milis yang relevan dan up to date sangat penting, di mana penggunaan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi dari tuan rumah, misalnya salah satu badan akuntansi profesional. Nah, biaya sponsorship dapat berupa pengakuan organisasi dari tuan rumah sendiri dalam publikasi apapun dan atau hilangnya kendali dalam pelaksanaan survei, di mana organisasi dari tuan rumah sendiri menangani penyelesaian dan pengembalian, sehingga tidak ada jaminan tentang siapa yang telah menyelesaikan survei atau pembelian database yang memiliki reputasi baik yang mungkin diperlukan. Nah, ini biasanya mahal, di mana milis yang fokusnya lebih sempit. Nah, pengembangan milis sendiri dari awal sangat memakan waktu dan tenaga. Ini juga merupakan keterlibatan berkelanjutan karena kewaspadaan harus dilakukan dalam pemeliharaan milis. Tidak ada yang mungkin menyebabkan lebih banyak kekhawatiran di antara penerima survei daripada jika salah satu target yang disebutkan sudah meninggal. Yang kedua, yaitu survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya, di mana ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditujukan kepada penghuni atau manajer ataupun individu yang lain tidak disebutkan namanya, kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, terkait bagaimana kita akan merekam suatu jawaban. Nah, dalam ketentuan ini harus ditetapkan sejak dini untuk memanfaatkan media secara maksimal.
Jika kita berurusan dengan survei surat, maka metode manual akan mendominasi. Namun, jika kita memiliki tanggapan verbal, yaitu wawancara ataupun telepon, maupun tertulis, yaitu jawaban naratif dalam survei manual atau tanggapan email maupun internet, maka ada peluang untuk melakukan analisis kualitatif terperinci dari narasi melalui analisis isi teks, meskipun mungkin harus ditranskrip dari rekaman kaset. Yang keempat yaitu terkait umpan balik kepada responden. Nah, penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei, dan ini seringkali lebih berhasil daripada tawaran hadiah atau imbalan nominal untuk pengembalian survei. Yang kelima yaitu organisasi, di mana pada tahap perencanaan menyadari pengkodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Nah, idealnya tanggapan yang harus dibaca dengan mudah ditransfer ke spreadsheet untuk mudah dimanipulasi atau ke input di SPSS untuk memudah analisis yang lebih rinci. Kemudian yang keenam yaitu masalah non-respon, di mana kekhawatiran terbesar dalam penelitian survei adalah kurangnya tanggapan. Jika responden tidak representatif dan tingkat responnya sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Pada tingkat respon, jika kurang dari 25% adalah umum dalam penelitian akuntansi. Nah, pertanyaan yang sulit untuk jawaban adalah apakah respon secara signifikan dengan non-respon. Materi berikutnya yaitu kesalahan pengukuran. Andre pada tahun 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama bias, yang kedua acak kesalahan, ketiga kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Andrew menyarankan bahwa desainer pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, termasuk yang pertama yaitu penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, konsisten dengan hemat dan panjang. Yang kedua, opsi tidak diketahui jika sesuai. Yang ketiga, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama. Selanjutnya, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Kemudian, penggunaan skala penilaian linier dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Selanjutnya, perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan. Disarankan antara 16 dan 24 kata untuk kalimat pertama dan lebih dari 16 kata untuk yang terakhir. Kemudian memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan akhir kuesioner. Berikutnya yaitu ukuran keandalan. Jika kita ingin menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwa ukuran variabel harus dapat diandalkan dan harus valid. Untuk skala multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan utama. Yang pertama, banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas ini lebih baik ditangani dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Yang kedua, sejumlah item terkait dapat meningkatkan validitas karena kemungkinan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau disalahpahami, atau mungkin berisi pembalikan kata yang terlewat. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur keandalan atau variabilitas. Yang pertama yaitu test retest reliability coefficient. Instrumen yang sama diselesaikan 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode waktu yang singkat. Korelasi yang tinggi antara tanggapan menunjukkan keandalan. Yang kedua yaitu Spielhoff Reliability Coefficient. Instrumen diselesaikan oleh satu kelompok dan korelasi diukur antara dua bagian instrumen, biasanya antara yang pertama dan terakhir untuk menguji efek kelelahan.
Jika korelasi antara kedua bagian itu tinggi, maka hal ini menunjukkan keandalan yang tinggi atas dasar konsistensi internal. Yang ketiga yaitu Cronbach-Alpha coefficient, yaitu ukuran yang paling banyak digunakan, terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan dan mengatasi masalah pemisahan. Meskipun nilainya masih sepenuhnya bergantung pada jumlah item atau N dalam instrumen, jadi kepekaan terhadap jumlah item harus dievaluasi dan menunjukkan keandalan. Untuk rumusnya, alpha sama dengan N dikali R bar per 1 ditambah N-1 dikalikan R, di mana R akan dihitung dari rata-rata koefisien korelasi dengan rumus N faktorial per N-2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Jadi, untuk konstruk 4 item, akan ada 6 koefisien korelasi untuk menghasilkan rata-rata atau R. Karena alpha converge tergantung pada jumlah item yang disertakan, semakin banyak item maka semakin tinggi koefisien Cronbach. Koefisien yang sangat tinggi yang dihasilkan dari terlalu banyak kesamaan pertanyaan, karena itu dapat mencerminkan redundansi dalam instrumen. Baik, yang selanjutnya akan dibahas tentang metode wawancara. Formatnya yang pertama ada wawancara terstruktur, yaitu format yang paling mirip questionnaire yang diisi sendiri. Peluang bias wawancara dibatasi dengan mencari konteks umum antara lain pertanyaan yang sama, dalam urutan yang sama, dengan isyarat dan petunjuk yang sama diizinkan, dan semuanya dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Kutipan ini diambil dari literatur akuntansi Law and Shaw yang terbit pada tahun 1968. Yang selanjutnya ada wawancara semi terstruktur yang memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan tapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah yang muncul selama wawancara. Literasi terkait rilis yang terbit tahun 1999. Yang selanjutnya, wawancara tidak terstruktur yang dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Pendekatan dengan kata-kata dan frasa aktual dapat membuat wawancara cukup nyaman. Diambil dari Merson yang terbit tahun 1985. Ada pula hal yang dapat menyebabkan hasil wawancara dipertanyakan. Yang pertama, pertanyaan dengan kata-kata buruk. Yang kedua, masalah memori orang yang diwawancarai. Yang ketiga, pertanyaan diajukan dengan tidak konsisten. Yang keempat, masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan. Dan yang terakhir, munculnya bias non-tanggapan. Yang selanjutnya akan dibahas tentang poin-poin khusus yang harus ditangani berkaitan dengan perhatian terhadap masalah etika. Yang pertama, pewawancara harus mengidentifikasikan diri sendiri dengan jelas. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih ikut. Yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekan. Yang keempat, pentingnya wawancara sukarela. Dan yang terakhir, kesempatan orang yang diwawancarai untuk bertanya.